Ada suatu hari di mana sang mentari terang benderang. Namun, tak lama kemudian, nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Dani, saya dengar Belanda mau datang ke sini ya? Ya benar, hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana kelanjutannya? Saya pikir pun begitu. Ya sudah, saya pergi duluan ya. Lalu orang Belanda pun datang. Hei kamu, tunduk kepadaku. Beri hormat, jika tidak rumahmu dan seisinya akan menjadi milik kami. Ya Tuan, saya akan tunduk pada Tuan. Nice. Kelly, ambilkan beras untuk dia. Baik, James. Saya ada pertanyaan untuk kamu. Siapa di sini yang paling kamu hormati? Hei, siapa itu? Harusnya saya yang di sini dihormati. Ini sembako untuk kamu. Saya pikir ada dua golongan yang bisa kita manfaatkan untuk saat ini. Ide bagus sekali, kerja bagus. Tugas kita sekarang, kita harus hasut dua golongan tersebut dan kita adu domba. Ayo kita jalankan rencana itu. Saya sudah mau menunggu. Ayo James. Hahaha, saya menang lagi. Oh, memang hebat Tuan. Lihat Tuan, mereka sedang berjudi. Hei kamu, hentikan. Mengapa harus berhenti? Ini tradisi kami. Yang kalian lakukan itu salah. Islam melarang kalian berjudi. Buktikan sekarang. Berhenti, atau Tuhan akan melarang kalian. Allah, berhenti. Kalau kalian tidak ingin melarang kami. Baiklah, kami akan pergi. Kita akan melakukan. Ada apa dengan kelompok sehingga Tuan tinggal di sini? Apakah kalian tidak berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum Adam? Mereka bisa melakukan apa saja tentang kaum kamu bisa dicap buruk oleh semua orang. Benarkah begitu Tuan? Kalau kalian tidak percaya, ambil ini. Terima kasih. Saya percaya pada Tuan. Sudah, saya pergi dulu. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Tuhan. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum Adam. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut dan karena terhasut Darni dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Apa maksud kalian mengejarkan nama baik kaum Padri? Apa? Bukannya kalian yang telah menyebarkan gosip tentang kaum adat yang tidak baik kepada penduduk sekitar. Apaan ini? Bukannya kalian yang sudah mengejarkan nama baik kaum Padri. Saya akan bilang kepada Tuan Rumah Baik, kalau kamu ingin membenahi Farida Domba, maka aku akan melakukannya kepada kamu. Saat itulah kaum Padri dan kaum Adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana. Hanya untuk menyadarkan kaum Adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kita tidak usah berperang untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa bicarakan ini lebih baik. Apakah takut berperang? Saya tidak takut berperang, tapi kita bisa bicarakan ini lebih baik.
terjadi antara kaum Padri dan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datu Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Ya. Ada perlu apa Datuk datang kemari jauh-jauh? Saya ingin meminta bantuan kepada Belanda untuk membantu kaum kami untuk menyerang kaum Padri. Tapi keuntungan apa untukku jika aku membantu? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjian apa yang dimaksud Datu? Jika kita menang, tanah Minangkabau akan kita bagi dua. Besok pagi kita akan membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Baiklah, besok aku tunggu. Datuk, apa ini? Mengapa kamu mengajak orang Belanda itu kemari? Aku pikir pembicaraan ini untuk menyelesaikan masalahnya. Iri dengan keberhasilan saya bisa bersatu dengan Belanda. Jadi, jika tidak mau, biar saya menyelesaikan masalah ini. Bukannya kalian ingin bersatu, tidak usah bertele-tele. Tuan James, saya hanya ingin segera menyelesaikan perjanjian ini. Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Masang. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Mengapa kita harus berpisah seperti ini, Datuk? Bukannya kita sama? Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort Van der Capellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa kerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Saya menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini sekarang kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tetapi kau tidak pernah menyadari sekarang bagaimana apa yang kita harus lakukan. Saya percaya ketika saya melihatnya dan maafkan, saya telah percaya mereka. Kini kita hanya bisa mengusirnya. Bagaimana caranya? Baik, mari kita usir orang Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutmu. Baik. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Tuan, kita diserang, sebaiknya kita sembunyi sebelum mereka menghabisi kita. Mari ikutlah dengan. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Bram untuk meminta bantuan ke pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Guys, cicing. Kapal saya dikirim oleh Tanzim untuk meminta bantuan karena pasukan saya telah gugur melawan rakyat Sumatera. Baik, kau kembalilah malam ini. Kita akan ke Pulau Sumatera dan membawa pasukan yang akan ikut denganmu.
Baik, Tuan. Tuan, saya sudah membawa pasukan dari Pulau Jawa. Bagus. Besok kita akan menyerang kedua kaum itu, Tuan. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Paluku untuk berunding. Tapi, pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa. Dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, menjadi milik Belanda. Alah, banyak bicara kau. Oh, Cim. Cim. Bapak, lihatlah perjuangan kita. Iya. Saya jadi hansip. Di sini banyak sekali itu. Kita takut, Pak. Di sini banyak mona. Nuju tes lisan. Itu daripada lo, Pak. Daripada lo, Pak. Tuh balik ya, mah. Aduh. Kamar anak tuh teh. Ayo cung mudik. Sekali di hadap. Kamu iya. Ini menara reseki boleh dagang ya. Tadi berang itu. Ayolah, lihat ya. Bismillah. Bismillah. Peringatan Abi Pak pindah. Pindahan ke mana itu? Enggak bawa tuh ya. Sedih banget hari Minggunya. Kita full dari pagi sampai sore. Sampai jam 4:30. nggak tahu jam berapa. Dan Habis energi. Iya, belum pulang, Mana belum kunci motor lagi. belum makan. Terus kunci hilang. Ning, ya Allah. Oh iya. Hilang ya.